Halo Terus People, ketemu lagi dengan saya Ulfa. Di bahasan kali ini saya akan membahas mengenai employer branding. Ya, di bahasan sebelumnya sempat saya singgung mengenai personal branding kan ya. Nah, di sana saya sedikit mengulik bahasan mengenai branding dari sisi perusahaan atau kita sebut sebagai employer branding. Saya sebetulnya belum menemukan buku lain atau buku referensi lain selain karangan dari Agnes Amelia ini dengan judul yang sama, yaitu Employer Branding When HR is the New Marketing. Saya belum ada menemukannya. Tetapi kalau misalnya Terus People punya atau menemukan referensi yang lain, bisa hubungi saya sehingga kita bisa belajar bareng-bareng ya. Menurut Terus People, Employer Branding itu apa sih? Dan penting nggak perusahaan kita memiliki employer branding? Kemudian perusahaan mana aja yang sudah memiliki employer branding atau sudah menerapkan employer branding terlebih dahulu? Lalu komponen apa saja yang dapat membentuk employer branding di satu perusahaan? Dan bagaimana cara menerapkan employer branding di suatu perusahaan? Oke, bahasanya ini cukup panjang ya dan cukup banyak ya. Maka saya akan membagi beberapa bahasan dan pastikan Terus People untuk nonton terus ya hingga bahasan yang terakhir. Secara mudah, pengertian employer branding itu adalah suatu proses di mana perusahaan itu membangun citra atau reputasi terbaik di masyarakat ataupun di hadapan para kandidat yang ingin apply di perusahaan tersebut. Reputasi atau citra diri di perusahaan tersebut ketika diagung-agungkan, ketika diinformasikan oleh khalayak ramai dan orang itu mau join dengan kita, maka dia akan mengalami experience yang sama dengan yang orang ceritakan. Tidak banyak juga perusahaan yang memiliki employer branding yang baik, tetapi ketika orang join itu dia akan ngerasa seperti kok kena kejepatan Batman, atau misalnya saya ngerasa kayaknya bukan di tempat yang benar deh. Nah, ada juga yang seperti itu. Karena employer branding ini merupakan proses berkesinambungan untuk membangun citra baik, maka employer branding ini tidak terjadi secara instan atau tidak jadi begitu saja. Banyak beberapa hal yang mempengaruhi dan prosesnya ini memang harus konsisten, dipegang oleh semua pihak di setiap posisi di perusahaan tersebut. Pada saat HR itu berhasil untuk meng-hire kandidat karena tertarik dengan branding yang telah diciptakan oleh perusahaan itu, dan akhirnya kandidat ini join di perusahaan tersebut. Ketika dia masuk, dia tidak mendapatkan pengalaman yang diceritakan oleh orang kebanyakan atau pengalaman yang digambarkan dari media sosial atau dari hal yang disampaikan oleh HR. Jadi dia seperti zong atau kena jebakan Batman. Nah, jangan sampai hal itu terjadi ketika kita ingin membangun personal branding namun hanya dari kulitnya saja, tapi dari bagian dalamnya itu masih belum sempurna. Ya, memang kita nggak bisa 100% sempurna sih, semuanya tetap berproses, tetapi setidaknya kita bergerak dan tidak diam saja. Nah, kemudian kalau misalnya Terus People bekerja di suatu perusahaan, kira-kira harapan dari Terus People itu seperti apa sih? People ingin bekerja di tempat yang seperti apa? Apakah harus perusahaan yang bergaji besar, perusahaan yang sudah ada di mana-mana atau multinasional, perusahaan yang menawarkan benefit kesehatan atau asuransi yang lain, perusahaan yang menawarkan karir dengan jenjang karir yang beragam, atau perusahaan yang memiliki waktu yang fleksibel atau flexi time atau hybrid works yang Terus People bisa memilih bekerja di mana saja dan bisa mengerjakan kapanpun pekerjaan. Yang penting adalah outputnya atau hasilnya.
Oke, itu dulu bahasan saya mengenai employer branding bagian pertama. Nantikan bahasan employer branding berikutnya yang lebih detail di minggu depan ya, dan pastikan nonton. See you, terima kasih.